Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Minggu 30 Oktober 2022 dengan judul Allah menyertai para hambanya. Ayatnya terdapat di dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kepada manusia dipercayakan pekerjaan memperluas kemenangan salib dari titik ke titik. Sebagai kepala gereja, Kristus secara otoritatif memanggil setiap orang yang mengaku percaya kepadanya untuk mengikuti teladan penyangkalan diri dan pengorbanannya dalam bekerja untuk pertobatan mereka yang ingin dihancurkan oleh setan dan pasukannya yang besar. Umat Allah dipanggil untuk berkumpul tanpa penundaan di bawah panji Kristus, Yesus yang berlumuran darah. Tak henti-hentinya mereka melanjutkan peperangan mereka melawan musuh, mendesak maju bahkan sampai ke gerbang. Dan setiap orang yang ditambahkan ke barisan oleh karena pertobatan akan diberikan pos tugas. Setiap orang harus mau menjadi atau melakukan apapun dalam peperangan ini. Ketika anggota gereja mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memajukan pekabaran, mereka akan hidup dalam sukacita Tuhan dan akan mendapatkan keberhasilan. Kemenangan selalu mengikuti usaha yang telah ditentukan. Kristus dalam kapasitasnya sebagai perantara memberikan kepada hamba-hambanya kehadiran Roh Kudus. Efisiensi rohlah yang memungkinkan manusia menjadi wakil penembus dalam pekerjaan penyelamatan jiwa. Agar kita dapat bersatu dengan Kristus dalam pekerjaan ini, kita harus menempatkan diri kita di bawah pengaruh rohnya yang mengubahkan. Melalui kuasa yang diberikan, kita dapat bekerja sama dengan Tuhan dalam ikatan persatuan sebagai pekerja bersama-sama dengan Dia dalam keselamatan jiwa. Kepada setiap orang yang menawarkan dirinya kepada Tuhan untuk pelayanan dengan tidak menahan apapun, diberikan kekuatan untuk mencapai hasil yang tak terukur. Tuhan Allah terikat oleh janji abadi untuk memberikan kekuatan dan kasih karunia kepada setiap orang yang disucikan melalui ketaatan kepada kebenaran. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, sungguh membahagiakan bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Oleh karena di saat kita menyerahkan kehidupan kita untuk menjadi pelayan bagi Tuhan, dan kita mau untuk dipakai olehnya sebagai rekan sekerja Allah di dalam membawakan kabar keselamatan bagi setiap orang di dunia ini, maka janji Tuhan kepada umat-umatnya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan, dan Dia akan menguatkan, meneguhkan hati, bahkan membuat kita supaya tetap dapat melayani Dia dengan berkat-berkat yang Tuhan akan percayakan. Demikianlah janji Tuhan yang terikat di dalam kesucian dan kekudusannya untuk dapat menjadi kebenaran yang perlu kita imani. Harapan Tuhan kita supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, tetapi kita hidup di dalam karunia-Nya. Semoga iman kita diteguhkan. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Sungguh indah janji-Mu pada umat-umat-Mu, terutama hamba-hamba-Mu di masa yang lalu. Bagaimana kasih penyertaan Tuhan selalu menjadi bahagian mereka. Dan di saat mereka hidup untuk menjadi pelayan-pelayan Allah, untuk dapat menyatakan kebenaran Allah, maka Tuhan akan memeliharakan mereka ya Bapa. Engkau akan menuntun mereka untuk dapat teguh dalam menghadapi segenap tantangan, cobaan-cobaan. Bahkan itu akan membuat hati umat-umat Tuhan semakin bersuka cita di dalam berdiri bersama dengan Engkau. Kami rindukan ini juga menjadi bahagian kami ya Tuhan. Dalam semua karunia, talenta yang Tuhan percayakan, biarlah itu pun menjadi berkat di dalam kehidupan dan juga bagi orang lain. Ya Bapa, pertambahkanlah hikmat akal budi yang datangnya dari surga, dan memberkati dalam segenap pekerjaan yang umat-umat melakukan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan, keperluan dalam kehidupan keluarga, sehingga ada sukacita, kedamaian. Demikian juga begitu banyak umat-umat Tuhan
yang lemah iman oleh karena berbagai problema masalah yang dihadapi. Kasih-Mu selalu ada dalam hati mereka, dan kuatkanlah mereka ya Tuhan, untuk dapat melihat Engkau kembali. Memberkati umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, kuasa penyembuhan hadir dalam hidup mereka supaya dapat pulih untuk bangkit kembali. Bahkan tentunya mendoakan bagi rumah-rumah tangga yang menjadi sasaran setan sekarang ini untuk dapat dirusak sehingga tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga tidak terjadi satu kebahagiaan yang semestinya menjadi berkat di dalamnya. Tuhan akan menolong ya Bapa, sehingga baik suami dan istri dapat memiliki kesatuan dan juga cinta kasih yang mula-mula, sehingga ada sukacita yang dinikmati anak-anak yang Engkau karuniakan. Semoga berkat-berkat yang sama untuk kami dapat nikmati dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami sehari demi hari Bapa semakin teguh dalam iman pengharapan. Mengampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba serahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.